Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal TPS pengetahuan kuantitatif yang berbahasa Indonesia, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu untuk mendukung channel YouTube ini. Terima kasih. Kita lanjut aja lah langsung ke soal pertama. Di bawah ini terdapat dua jenis bangun yang berbeda. Bangun berwarna hijau merupakan persegi dalam suatu setengah lingkaran. Bangun berwarna biru merupakan persegi panjang yang terdiri dari dua persegi identik dalam setengah lingkaran. Kita bisa lihat nih gambarnya. Apa yang dimaksud sampai di sini. Lingkaran sampai sini, gambar ini. Nah, jika jari-jari setengah lingkaran pada kedua gambar sama, berarti dia berada dalam lingkaran yang sama. Atau berada dalam setengah lingkaran yang sama. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P itu yang ini, luas daerah hijau. Ini luas daerah biru. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus mencari dulu hubungan dengan R, karena R-nya yang sama. Jadi kita mencari dulu hubungan sisi persegi dengan R. Nanti setelah kita cari hubungan itu kita dapat seperti ini, kurang lebih dari gambar. Jadi si R dari persegi pertama itu diagonal setengahnya, atau setelah dibagi dua nih perseginya, diagonalnya itulah si R. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau si persegi kedua atau persegi panjang yang terdiri dari dua persegi, si R itu diagonal salah satu perseginya, kurang lebih seperti itu. Dari hubungan kita bisa mendapatkannya. Nah, kemudian kita cari deh. Kita cari nih. Misalkan sisi persegi jauh A. Dengan Pitagoras kita bisa mendapatkan nilai R. Hubungannya dengan A. Karena R ini kan sisi miring. Ini salah satu sisinya, ini sisinya. Dengan Pitagoras kita dapatkan persamaan ini. R kuadrat sama dengan 5A kuadrat per 4. Karena sisi persegi jauhnya A, maka luas persegi itu kan sisi kali sisi atau A kuadrat. Jadi kita ubah saja ke bentuk A kuadrat. Didapat 4R kuadrat per 5. Inilah luas persegi yang hijau. Nah, hal yang sama kita lakukan juga untuk persegi panjang yang biru. Misalkan sisi persegi biru B. Kemudian dengan Pitagoras kita bisa mendapatkan hubungan B dengan R. Didapatkan hubungan R kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, luas satu aja ini, luas satu perseginya kan B kuadrat. Yang ini juga B kuadrat. Panjangnya kan juga B ini sisinya. Berarti bisa tinggal B dikali 2B atau 2B kuadrat. Nah, itu luas persegi panjang biru. Dapat perhitungan, dari perhitungan di atas apa diketahui nih. Karena luas persegi hijau ini kan 4R kuadrat per 5, sedangkan luas persegi panjang biru ini R kuadrat. Dari situ kita bisa bandingkan. Kalau luas persegi si biru ini lebih besar, persegi panjang si biru, ya lebih besar dari persegi si hijau. Karena ini 4R kuadrat per 5, ini udah R kuadrat saja. Maka luas dari hijaunya sekian, luas dari birunya R kuadrat, kita bandingkan, maka luas biru lebih besar dari luas hijau. Maka Q lebih besar dari P. Jawabannya B, bola. Saya rasa cukup jelas, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Pada gambar di bawah, AC adalah diameter lingkaran. Ini AC diameter lingkaran, berarti di sini dia melalui titik pusat. Dan ACD adalah garis lurus. Berapakah nilai X? Nilai X. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya info apa yang kita dapat? Karena AC adalah diameter, maka sudut ABC sama dengan 90. Ya, 90. Kemudian ini dapat yang ini 90. Kita masukkan pernyataan 1. Katanya AB sama dengan BC. Maka di sini sama dengan sini. Ini juga digambarkan. Maka nilai si X, ya di sini juga si X. Jadi kita ya langsung bisa nih mendapatkan nilai X. X tambah 90 sama 180. Nilai X sama dengan 45. Gimana kalau pernyataan 2 dikasih tahu? Kita gambar dulu nih. Berarti cukup nih yang pertama. Kalau kedua gimana? Pernyataan 2 dikasih tahu X sama dengan 2Y. Sama dengan 2Y. Berarti kita dapat Y itu X per 2. Seperti itu. Hubungan X dan Y adalah segitiga ABD. Segitiga ABD.
Tapi kita tidak tahu sudut ABD-nya. Kita tidak tahu nih yang segini ini berapa sih sebenarnya. Sebenarnya X, Y tidak dapat, bukan. Yang ini kita tahu. Paling ini segitiganya yang kita pakai kan bisa segitiga ini. Untuk hubungan X dan Y-nya. Tapi karena ini kita nggak tahu, ya kita nggak bisa mendapatkan apa-apa dari X sama dengan 2Y. Seperti itu. Jadi untuk soal ini kesimpulannya pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan dua tidak cukup. Jawabannya A. Saya rasa cukup jelas, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah kampung terdapat 10 orang yang terjangkit virus menular bernama C19. Karena tidak ada sistem karantina yang baik, setiap harinya orang yang terinfeksi akan menulari 2 orang lainnya. Tapi di sisi lain, setiap hari ada 15 orang yang sembuh. Maka berapakah jumlah orang terinfeksi 5 hari mendatang? Penularan virus dapat dimodelkan sebagai deret. Misalkan UN banyaknya orang terinfeksi pada hari ke-N. Maka UN rumusnya 3 kali orang pada hari sebelumnya dikurang 15. Dan U1-nya 10 nih. Atau U0-nya 10. Tergantung sih mau N-nya berapa. Karena ini kita mulai dari hari pertama, 10 orang berarti U1-nya 10. Ini ditanya, itu hari kelima. Nah, kenapa ini 3 dikali? Karena jika satu orang nih, misalnya si A, dia kan menularkan pada 2 orang. Berarti ada si B, ada si C. Yang tadinya 1, karena dia menularkan 2, jadi ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi 3 kali lipat kan? Kalau lebih seperti itu. Dia bertambah 2, tapi bertambah 2 setiap orang, berarti dia jadi 3 kali lipatnya. Ibaratnya seperti ini. Kalau dia ada 10 orang, masing satu-satu, misalnya setiap satu orang ada satu-satu. Kan jadi 3 nih. 3. Karena ada 10 macam, jadi 3 kali. Gitu. Tanya jumlah 5 hari mendatang atau 6. Karena U1 ini nilai nolnya atau T-nya belum 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, U2-nya kita dapat tinggal substitusi. 3U1 kurang 15. Kita dapat U2-nya untuk orang di hari kedua terinfeksi. Kemudian kita dapatkan lagi untuk hari ketiga. Begitu kita lakukan sampai U6 yang dimau soal. Seperti itu kita lakukan. Polanya sama. 3 kali lipat dari hari sebelumnya, kemudian dikurangi 15. Jadi jawabannya B. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dua sudut suatu segitiga memiliki selisih 50 dan memiliki rata-rata 49. Besar sudut terbesar dari segitiga tersebut adalah, katanya selisihnya 50. Misalkan saja dua sudutnya A dan B. Selisihnya 50 berarti A kurang lebih sama dengan 50. Kemudian rata-ratanya 49. Berarti A tambah B per 2 sama 49. Mungkin kita bisa mendapatkan nilai A sama 74, B sama 24. Seperti itu. Sudut ketiga dapat dicari dengan jumlah sudut segitiga. Ini nanti tinggal dieliminasi dan substitusi nih. Yang ini, eliminasi dan substitusi. Dapat segini, kemudian kita bisa mendapatkan sudut ketiganya misalnya C dengan jumlah sudut segitiga kan 180. Maka kita mendapatkan nilai C-nya 180 kurang 98, 82. Nah, katanya sudut terbesar dari segitiga tersebut 74, 24, dan 82. Yang terbesar kan 82. Jadi jawabannya D. Saya rasa cukup jelas untuk soal kali ini. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pecahan bernilai 3/5, jika penyebutnya dikurangi dengan 5, dan pembilang A ditambah 1, maka nilai menjadi 1. Jika pecahan yang dimaksud adalah A, maka berapakah nilai A? Jika penyebutnya dikurang dengan 5, dan pembilang A ditambah 1, maka nilai menjadi 1. Jika pecahan yang dimaksud adalah A. Sepertinya ini soal yang cukup, hanya permainan kata-kata. Kenapa saya bilang permainan kata-kata? Karena di awal udah dibilang, sebuah pecahan bernilai 3/5. Ditanya, jika pecahan yang dimaksud adalah A, maka berapakah nilai 30 per A? Jadi solusinya, ya si pecahan yang A itu 3/5. Jadi yang nilai pecahannya 3/5. Si A itu 3/5. Jadi yang ini itu nggak penting sebenarnya. Ini nggak penting. Jadi cukup kalimat satu langsung ke soal. Nilai pecahannya 3/5 berarti itu si A, ditanya 30A. 30 kali 3/5 jawabannya 18. Ya seperti itu aja. Serasa cukup jelas untuk soal ini.
Ya, demikianlah pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya bertambah, semoga sukses juga. Mohon bantuan untuk men-share, like, dan jangan lupa untuk subscribe akun ini dan tekan tombol lonceng untuk video-video selanjutnya. Jika ada yang ingin tanyakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Untuk file soal bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Dan dari saya, terima kasih.